Halo para kaum rebahan yang suka rebahan sambil meluk guling, semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Threads of Fate, A War Untold, episode 1. Oke, lanjut. 18 tahun yang lalu, pasukan Baja Dinasti Qia meratakan ibu kota Yusan guna memperingatkan kerajaan lain agar tidak berani membangkang. Tuan Putri ibu kota Yusan yang bernama Yin Yin memimpin pasukan bersama putra mahkota negara Shang, suaminya sendiri. Mereka juga sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Yosan. Namun, mereka berdua gugur di medan perang. Sedangkan Perdana Menteri negara Shang pergi sendiri ke kota Kongsan untuk menyelamatkan keturunan negara Shang, yaitu Pangeran Kecil Yosan. Sang pangeran kecil pun diasingkan di sekte Tai dan diajari teknik abadi. Setelah besar nanti dia akan kembali ke istana dan dia akan menjadi pewaris dinasti Qia. Dan inilah dia Threads of Fate, A War Untold episode 1. Di negara Shang, tepatnya di ibu kota Chong'e, terlihat sang putra mahkota sudah tumbuh besar. 9 paku pengunci naga yang digunakan dinasti Qia untuk menundukkan para penguasa dan menyegel binatang leluhur tertanam di tubuh pangeran. Menurut peraturan, pangeran calon raja baru harus memaku tulangnya sebagai tanda kesetiaan terhadap dinasti Qia, mengunci kekuatan burung hitam. Namun, pangeran menolak semua itu. Karena menurutnya, paku pengunci naga adalah sebuah belenggu yang ditanamkan dinasti Qia agar para raja tunduk pada dinastinya. Pangeran kemudian merobek dadanya dan mengambil satu paku yang berada di tubuhnya. Dia mengingat peristiwa 18 tahun yang lalu dalam peperangan. Seandainya ayahnya mendapatkan bantuan, ayahnya pasti tidak akan mati. Namun kakeknya tidak berani mengirimkan pasukan untuk menolong ayahnya Yosan, dikarenakan dinasti Qia tidak mengizinkan. Tampak dari sikapnya, kakek Yosan lebih mementingkan dinasti Qia ketimbang keluarganya. Dengan rasa amarah dan sakit, Yosan berusaha mencabut paku pengunci naga dalam tubuhnya. Pangeran Yosan berhasil mencabut 8 paku pengunci naga. Kekuatan 9 paku naga mengunci 5 nadi dan 3 meridian. Pangeran tidak akan sanggup melepaskan semuanya. Namun, jika memang terlepas semua, maka kakeknya bertekad akan memasang paku-paku itu kembali pada Pangeran Yosan. Kemudian kakeknya melemparkan jubah pada pangeran untuk penobatannya besok sebagai Raja Shang. Di pagi yang cerah, acara penobatan telah disiapkan. Terlihat kakek telah menunggu kedatangan pangeran. Namun tiba-tiba seorang prajurit lari tergopoh-gopoh. Dia melaporkan bahwa pangeran tidak ada di kamarnya. Pangeran diduga melarikan diri karena dia tidak sudi menjadi raja. Dari atas istana, kakek melihat Pangeran Yosan pergi meninggalkan istana. Sang kakek pun memerintahkan beberapa orang untuk memblokir pintu barat dengan formasi. Sedangkan pangeran terus menjauh dari istana, tibalah dia di gerbang barat. Dengan tekad dan kekuatannya, ia menghancurkan formasi penghalang itu. Tampak tangan raksasa merobek formasi itu. Pangeran terus pergi meninggalkan istana, namun tiba-tiba seorang jenderal menghadangnya. Pangeran pun bersiap untuk bertarung dengan jenderal tersebut. Namun, di luar dugaan, sang jenderal malah bersujud dan berjanji akan membantu pelarian pangeran. Ternyata dia adalah jenderal dari ayah pangeran. Ia merasa bersalah atas kematian ayah pangeran dan sekaranglah dia akan menebus kesalahan itu dengan cara menghadang para prajurit yang mengejar pangeran. Dia juga menyampaikan pesan terakhir Ibu Yosan. Dia berharap jika Yosan terlahir di keluarga biasa agar bisa hidup bebas selamanya. Yosan yang sedih terus berjalan menjauh dari istana, melewati hutan, laut, dan gunung. Dan akhirnya dia tiba di sebuah lembah es yang diselimuti oleh formasi pelindung naga hijau. Dia tak menyadari jika ada monster buas yang bernama Kui yang sedang mengawasinya. Di tempat itu juga tampak seseorang yang sedang berkultivasi. Dia bernama Jiangli. Dalam kesadaran, Jiangli bertemu dengan seekor naga. Naga itu berkata jika Jiangli ingin mencapai tingkat langit kelima, maka dia harus menyelesaikan kultivasinya 9 hari lagi tanpa boleh terganggu. Sedangkan Yosen terus masuk ke dalam pembatas formasi itu. Dia terkejut dan heran kenapa ada orang di dalam lembah es yang sangat dingin itu.
Yosan yang penasaran terus mendekat dan memastikan jika orang tersebut masih hidup. Tiba-tiba ada suara menggelegar dan diiringi mencairnya es di sekitar. Sepertinya tempat itu akan runtuh. Tanpa pikir panjang, Yosen langsung menggendong Jiangli dan pergi meninggalkan tempat itu. Monster buas yang dari tadi mengawasi Yosen terus mengikutinya. Sampai akhirnya Yosen sadar jika ada sesuatu yang mengikutinya. Karena sudah ketahuan, akhirnya monster buas itu keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang Yosen dengan cakarnya yang tajam. Yosen berusaha menghindar ke sana kemari sambil tetap menggendong Jiangli. Bahkan Yosen sempat mendaratkan tendangannya yang telak di muka monster itu. Kemudian Yosan membaringkan Jiangli. Dia mulai bersungguh-sungguh untuk bertarung dengan monster itu. Yosen menggunakan es untuk menjadi senjatanya. Beberapa duri raksasa dari es tumbuh menyerang monster itu. Dan pada akhirnya serangan Yosen mengenai mata monster itu. Monster itu mengerang kesakitan dan sangat marah. Yosen yang lengah pun terkena sabetan dari buntut monster itu dan terpental membentur dinding es. Kemudian monster itu menuju ke arah Jiangli yang masih belum sadarkan diri. Tubuh Jiangli terangkat oleh duri-duri dari es. Dia tergantung di antara duri es itu, matanya masih terpejam dan tampak tak berdaya. Monster itu tertawa melihat keadaan Jiangli. Dia mendekat. Di saat akan menyerang, Yosen yang mengetahui itu langsung melompat dan akan menghentikan monster itu. Namun tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari kening Jiangli. Duri es yang membelenggu Jiangli hancur. Dia melayang di udara dengan dilindungi diagram aneh. Muncul bunga-bunga dan menyerang monster itu hingga terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Jiangli yang masih menutup mata pun akhirnya melayang terjatuh. Yosen mengejarnya dan berusaha menangkap Jiangli. Namun di waktu itu pula Jiangli membuka mata. Ketika ia tahu ada seseorang mendekat, dia melemparkan kerikil es ke arah Yosan. Akhirnya Yosan pun terpental. Jiangli mengira jika Yosan akan berbuat jahat padanya, maka ia menyerang Yosan. Akhirnya mereka berdua jatuh dan pingsan. Dan berakhirlah episode kali ini dan akan bersambung ke episode selanjutnya yang lebih seru lagi pastinya. Sampai jumpa di episode 2.